Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi di sini bersama gua di channel YouTube Brusilpio. Nah, oke guys, jadi di video kali ini bisa kalian lihat ini motor gua udah trondol ya, udah gak ada bajunya. Nah, jadi di video kali ini gua mau nge-review rangka Scorpio Supermoto gua ya. Nah, buat inspirasi aja bagi kalian yang menonton channel ini. Khususnya pengguna Yamaha Scorpio yang mau memodifikasinya menjadi Supermoto. Di sini gue mau jelasin satu persatu apa aja yang dirubah. Nah, dan bagian mana yang dirubah ya guys. Nah, oke. Pokoknya video ini semoga bermanfaat bagi kalian ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya guys. Oke, kita langsung lanjut saja ke penjelasannya guys. Nah, di sini gue mulai dari depan dulu, bagian depan. Di sini guys. Nah, untuk bagian depan ini komstir itu bisa pakai yang ori Yamaha Scorpio, bisa juga diganti pakai KLX atau apa ya. Di sini gua udah mengganti menggunakan komstir KLX. Cuman kalau untuk orian juga bisa ya, itu tergantung selera guys. Kenapa gua ganti komstir KLX? Karena di sini gua memakai shock depan buat KLX ya. Jadi seperti kayak gitu. Nah, jadi ubahannya di sini gua pakai komstir punya KLX ini di sini. Di sini gua rombak total ya. Maksudnya bukan gua yang ngerombak sih, tapi yang ngebuatnya mungkin ya. Nah, terus hal yang kedua, di bagian bawah tangki ya atau rangka tunggal ini bisa kalian lihat ini wajib dirubah. Bagian sini wajib dirubah ya. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan dudukan tangki ya. Kalau masih orian Yamaha Scorpio, di sini kan agak ke atas ya. Kalau ori Scorpio agak ke atas gini guys. Jadi nggak miring gini. Jadi di sini udah ganti ya. Pakai besi lagi. Dirubah di bagian sininya. Nah, kalau untuk di bagian sini nggak dirubah juga nggak apa-apa, asal di bagian sininya dirubah ke bawahin ya, dimiringin ya. Jadi seperti kayak gitu guys. Nah, untuk di bagian bawah yang rangka double cradle ini nggak usah dirubah ya. Soalnya di sini ada apa? Ada nomor rangka juga nih di rangka yang dua itu double cradle. Jadi seperti kayak gitu. Gini penampakannya. Nah, jadi yang dirubah tadi di bagian dudukan tangki ya. Karena kalau agak tegak itu nggak profesional kelihatannya ya. Jadi harus dirubah. Jadi seperti kayak gitu. Nah, di sini kan ada rangka tengah ya, Scorpio, rangka yang buat ke arem. Di sini nggak perlu dirubah. Kalau rangka ori ya nggak perlu dirubah. Kalian cukup potong aja di bagian atas sama bawah yang rangka buntut itu guys. Nah, setelah dipotong tinggal menyesuaikan body set yang kalian pakai dan juga mengikuti dudukan tangki ya, agar bentuknya proporsional gitu ya. Jadi seperti kayak gitu guys. Nah, jadi kalau Yamaha Scorpio gua ini di sini udah gua rombak total. Di sini perubahannya udah di custom menjadi subrem ya. Jadi di sini ada baut. Nah, di sini bikin dudukan lagi, di sini bikin dudukan lagi. Nah, jadi kan kalau Yamaha Scorpio yang orinya itu dudukan apa? Dudukan shocknya di sebelah sini ya, di bawah karena kan pendek ya. Jadi kalau untuk dudukan shock itu tergantung selera ya. Mau diganti atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi kalau gua ini diganti dudukannya jadi ke atas, jadi seperti kayak gini. Ini full custom. Kenapa gua ganti? Karena gua pakai monoshock dari KLX yang lebih panjang ukurannya. Jadi seperti kayak gini penampakannya guys. Nah, kalau untuk masalah shock belakang
Itu tergantung kalian ya. Kalau budget minim gak perlu dirubah, gak perlu ngerombak dudukan, gak perlu apa-apa ya, cukup pakai monosok orinya. Tapi kalau kalian pengen totalitas lah ya, bisa dirombak seperti kayak gue ini guys. Nah, jadi sini full custom, di sini bikin baut untuk sambungan rangka ke belakang. Terus di sini ada baut buat monosok juga. Jadi seperti kayak gitu. Nah, di sini gua kelilingin dulu motornya. Nah, jadi seperti kayak gini guys penampakannya. Nah, jadi di sini gua deketin. Ini untuk subrem belakang atau buntut belakang. Di sini udah full custom ya. Ini gua bikin rangka baru lagi. Jadi seperti kayak gitu. Ini bisa bongkar pasang ya. Nah, jadi penjelasannya seperti yang gua bilang tadi ya. Yang wajib utama dirubah itu di bagian konstir ya. Di bagian komstir, sudut komstirnya harus dirubah ya. Tapi nggak dirubah juga nggak apa-apa. Jadi kalau ngerubah sudut komstir itu nggak perlu ngerubah rangka dudukan tangki ya. Jadi kita menyesuaikan aja tegak enggaknya dari sok depan. Nah, kalau nggak mau ribet ya, jadi komstir nggak perlu dirubah, masih orian. Terus sudut komstir juga nggak perlu dirubah. Nah, yang wajib dirubah itu di bagian rangka bawah tangki yang ini nih. Di bagian rangka bawah tangki itu wajib dirubah. Enggak juga sih nggak apa-apa, cuman kelihatannya nggak terlalu profesional ya. Kalau mau kelihatan lebih pas gitu, dirubah jadi agak ke bawah gitu ya. Pokoknya menyesuaikan body set yang kalian pakai lah. Jadi untuk rangka rubahan ini gua pakai body set dari KTM. Ini guys, ini tangkinya. Jadi ini tangki tunggal. Nah, bolong kayak gini. Berarti ini tangki rangka tunggal. Jadi seperti kayak gitu. Kenapa kalian harus memilih body set yang rangka tunggal? Karena biar nggak ribet lagi ya. Karena Scorpio kan tunggal ini. Ininya tunggal. Nggak kayak Fiction ataupun CBR ya, yang rangkanya 2 gitu. KLX juga 2 rangkanya ya. Nah, jadi seperti kayak gitu guys. Terus untuk monosok belakang itu nggak diganti juga nggak apa-apa. Kalau ada budget lebih ya lebih baik ganti ya, biar profesional kelihatannya. Nah, kalau untuk buntut itu wajib dirubah ya. Kalau buntut wajib dirubah, kalian harus potong lagi. Terus habis dipotong itu menyesuaikan dudukan tangki ya. Jadi ntar tangki dipasang, terus kita menyesuaikan rangka ya, ke atas apa ke bawahnya gitu. Jadi menyesuaikan yang di bagian depan aja guys. Kalau untuk belakang, jadi seperti kayak gitu guys. Nah, setelah dirubah, setelah menjadi rangka Scorpio Supermoto, itu kan pasti gak ada knalpot yang PNP ya. Jadi di sini gua menggunakan knalpot custom guys. Nah, bisa kalian lihat ini lekukannya seperti kayak gini. Nah, ke situ. Jadi di sini gua menggunakan knalpot dari produk GRC Mapler ya. Jadi gua pesen menyesuaikan rangka yang gua ubah. Jadi seperti kayak gini pasnya. Ini menurut gue ini belum terlalu pas sih, soalnya gua pesen itu melewati gambar ya. Jadi gua gambar terus dikirim ke penjualnya, langsung dia bikinin. Tapi alhamdulillah ini pas sih segini mah, nggak terlalu melenceng lah. Kalau lebih baik kalian datang langsung sih ke bengkel, jadi fitting langsung, diukur-ukur langsung.
Kalau gue ini pesannya lewat online, jadi gue ngirim gambar aja gitu, suruh buatin seperti kayak gini guys lakukannya. Tapi ini bisa kepasang, jadi seperti kayak gitu. Nah untuk di bagian sini, di bagian pedal rem juga kelihatannya, kalau yang ori kan dari bawah ya ke sini nih. Kalau ini udah full custom, gua bikin lagi pijakan rem yang ke atas ya, ala-ala trail lah, seperti kayak gini. Ini dudukan, ini bikin lagi dudukan master rem belakang. Nah jadi kelihatannya lebih kayak asli aja gitu motor trail ya, nggak terlalu kelihatan rakitan. Terus yang di bagian bawah ini kalau menurut gua wajib dirubah juga ya menjadi unitrack. Kalau Orion kan itu masih pakai yang ARCR itu ya. Saran gua sih mending diganti ya. Kalau udah modif menjadi supermoto atau trail, ini diganti pakai unitrack guys. Jadi seperti kayak gitu. Nah, kalau untuk kaki-kaki di sini itu tergantung budget kalian juga ya. Di sini gua pakai shock depan real jam MGP untuk KLX. Terus yang belakang ini pakai arm copotan dari YZ 250. Kalau kalian budgetnya minim ya pakai shock ori juga nggak apa-apa sih, pakai teleskopik. Cuman harus ditambah peninggi. Terus kalau arm itu juga, kalau arm ori kan kependekan ya. Pasti harus ditambah panjang guys, atau simpelnya lah beli yang baru aja. Banyak arm-arm yang murah yang replika guys, jadi seperti kayak gitu. Nah oke, pokoknya segitu aja penjelasannya dari gua mengenai rangka dari Scorpio Supermoto gua. Jadi detailnya gua kasih sinematik aja ini guys. Oh ya guys, jadi ada yang ketinggalan. Nah ntar kalian nanya lagi di komen, di sini gue jelasin. Untuk kelistrikan, kabel body ini semua masih pakai ori sama Scorpio ya. Contohnya ini klakson, terus kabel-kabel body ini masih pakai ori sama Scorpio. Jadi sebagian ini masih pakai part-part ori dari sama Scorpio. Contohnya ini injekan persneling gigi, ini gue potong belakangnya, terus ya jadinya seperti kayak gini. Ini masih pakai ori Yamaha Scorpio, jadi seperti kayak gitu ya. Nah pokoknya untuk kelistrikan, kabel body semua masih ori Yamaha Scorpio ya. Nah jadi seperti kayak gitu aja guys. Tadi gua udah panjang lebar ngejelasinnya ya. Pokoknya semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau ngebangun Yamaha Scorpio nya menjadi supermoto ya. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu video selanjutnya dari gua mengenai modifikasi Yamaha Scorpio khususnya supermoto. Oke, bye bye.